Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten. Untuk kesempatan ini, dalam episode Orang Misterius. Bagi sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Pada keadaan yang demikian, satu-satunya orang yang bersedia membantunya adalah almarhum istrinya itu. Karena itu, meskipun sekarang istrinya sudah tidak ada lagi, Ki Ageng Suro Dipoyono tidak sampai hati untuk berlaku keras kepada anak kesayangan istrinya itu. Setelah Maiso Jenar merasa bahwa ia telah cukup lama turut serta menemui Ki Ageng Lembusuro, segera ia minta diri untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat kota Banyu Biru. Ia tidak ingin lebih lama lagi bercakap-cakap dengan Ki Ageng Lembusuro yang nampaknya tak mau menghargai orang lain, sebab ia sendiri bukanlah orang yang amat kuat menahan hati. Maka setelah ia mendapat izin dari tuan rumah, segera ia turun ke halaman dan berjalan keluar. Ia sama sekali tidak mempunyai tujuan kecuali sekedar menuruti langkah kakinya. Tapi demikian ia keluar halaman, dilihatnya seorang yang berdiri bersandar di dinding. Orang ini belum pernah dikenalnya. Beberapa orang Banyu Biru yang dekat dengan Gajah Suro sudah hampir dikenal seluruhnya. Mereka melihat Maiso Jenar keluar. Segera orang itu memutar tubuhnya dan berjalan perlahan-lahan menjauhi gerbang. Maiso Jenar menjadi agak curiga. Tetapi apakah yang akan dilakukan di siang hari, di mana sinar matahari yang mulai terik ini membakar seluruh halaman? Bagi Maiso Jenar, orang itu sangat menarik perhatiannya, sehingga timbullah keinginan Maiso Jenar untuk mengetahui maksud orang itu. Maka segera Maiso Jenar pun berjalan mengikutinya dari jarak kira-kira 50 langkah. Ia menjadi semakin curiga ketika orang itu beberapa kali menengoknya dan mempercepat langkahnya. Tapi tiba-tiba Maiso Jenar terkejut melihat bayangan yang melayang dari batang pohon di pinggir jalan, langsung menyerang orang yang diikutinya. Ia menjadi bertambah terkejut ketika diketahuinya bahwa bayangan itu adalah Aryo Saloko yang tak diketahui sebab-sebabnya menyerang orang yang berjalan di depan Maiso Jenar itu. Ternyata orang itu pun bukan orang sembarangan. Dengan tangkasnya ia mengelakkan diri, bahkan sekaligus ia berputar sambil menyerang dengan tumitnya. Aryo Saloko ketika tidak berhasil menyerang orang itu dari atas pohon, rupanya menyadari bahwa lawannya berbahaya. Segera bersiap sehingga ketika kaki lawannya melayang ke perutnya, ia meloncat mundur. Demikian kaki yang tak berhasil mengenainya itu berdesing di hadapan perutnya. Aryo Saloko segera meloncat sambil menghantam dada orang itu. Tetapi bagaimanapun Aryo Saloko adalah seorang anak yang belum dewasa, apalagi lawannya ternyata memiliki kecepatan bergerak. Sehingga demikian Aryo Saloko meloncat, demikian ia masuk ke dalam perangkap lawannya. Tangannya yang terjulur untuk menyerang itu dapat ditangkap dan dengan sekali gerak tangan itu dipilinnya. Tapi Aryo Saloko ternyata cerdik juga. Ia mengikuti saja putaran tangannya, tetapi demikian ia membelakangi orang itu, demikian cepat ia menendangnya. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak itu dapat berbuat demikian. Sehingga karena hal yang sama sekali tak terduga-duga itu, ia terlontar ke belakang dan tangkapannya terlepas. Rupanya orang itu menjadi marah sekali.
Matanya nampak berapi-api dan dengan tidak ragu-ragu lagi ia pun meloncat maju menghantam Aryo Saloka. Gerakan itu demikian cepatnya sehingga Aryo Saloka tidak sempat mengelak. Maka yang dapat dikerjakan hanyalah menangkis pukulan itu. Bagaimanapun kuatnya Aryo Saloka adalah seorang anak yang sama sekali tak seimbang dengan lawannya. Maka demikian tangannya yang disilangkan di muka kepala itu terbentur dengan lawannya. Ia terpental jauh dan hampir saja kepalanya membentur dinding halaman. Untunglah Maesa Jenar dengan cepat meloncat dan menangkap Aryo Saloka. Aryo Saloka berdesis menahan sakit. Tangannya terasa panas seperti terbakar. Tapi meskipun demikian, ia masih saja akan meloncat maju kalau tidak ditahan oleh Maesa Jenar, sehingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan pegangan itu. "Lepaskan, lepaskan aku, Paman!" teriak Aryo Saloka. Orang yang diserangnya itu rupanya juga benar-benar marah. "Lepaskan anak kurang ajar itu, biar aku pecahkan kepalanya," katanya. "Tunggu dulu, Aryo. Apakah sebabnya engkau menyerang orang itu?" tanya Maesa Jenar perlahan-lahan. "Ia berjalan hilir mudik dan mengintai-intai rumah kami. Mungkin ia seorang penjahat yang akan memasuki rumah kami ini," jawabnya. "Tutup mulutmu," hardik orang itu. "Tutup sendiri mulutmu," balas Aryo Saloka. "Selama ini kota ini tak pernah ada kejahatan seperti kota-kota lain. Dan kau aku kira bukan orang Banyu Biru yang datang untuk membuat onar di sini." Mendengar umpatan Aryo Saloka, orang itu tak dapat menahan diri lagi. Karena itu ia melangkah maju dan dengan tangannya yang kuat ia menampar muka Aryo Saloka. Tapi Aryo Saloka sudah berada di tangan Maesa Jenar. Karena itu sudah pasti kalau Maesa Jenar tidak akan membiarkan begitu saja hal itu terjadi. Maka ketika tangan itu sudah terayun, Maesa Jenar memutar tubuhnya dan memasang sikunya, sehingga tangan orang itu mengenai siku Maesa Jenar. Mengalami perlakuan Maesa Jenar, orang itu menjadi semakin marah. "Apa muka anak ini? Anakmu? Kalau begitu kau tak pandai mengajar anakmu, sehingga anakmu kurang ajar," bentaknya. "Tunggu dulu," jawab Maesa Jenar. "Jangan berlaku kasar terhadap anak-anak. Memang barangkali anak ini terlahir nakal, tapi biarlah orang tuanya yang mengajarnya. Seharusnya engkau melaporkan saja kepada ayah bundanya. Sedang kau sendiri memang dapat menimbulkan sangkaan yang bukan-bukan. Sikapmu agak mencurigakan." Wajah orang itu menjadi merah padam. Kata-kata Maesa Jenar sangat menusuk perasaannya. Karena itu hampir berteriak ia kembali membentak. "Apa hakmu berkata demikian? Apakah kau pengawal kota atau kepala daerah Perdikan ini?" "Aku bukan apa-apanya," jawab Maesa Jenar, masih setenang tadi. "Tapi tiap-tiap warga kota ini berhak turut serta menjaga keamanan kotanya. Dan bukankah engkau bukan penduduk Banyu Biru?" Mata orang itu menjadi semakin berapi-api. Tapi rupanya ada sesuatu pertimbangan yang menahannya untuk tidak berbuat sesuatu. Akhirnya ia berkata lantang, "Tak ada gunanya aku melayani orang-orang gila macam kau dan anak itu." Lalu ia memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Tapi kali ini Maesa Jenar yang kemudian tidak membiarkan orang itu pergi. Ia segera menahannya. "Nanti dulu, bukankah engkau bermaksud melaporkan anak ini kepada ayahnya? Nah, marilah aku antar engkau kepadanya."
ayah anak ini adalah Ki Ageng Gajah Suro, kata Maiso Jenar. Mendengar kata-kata Maiso Jenar, segera wajah orang itu berubah. Sebentar kemudian nampak ia menjadi pucat dan gemetar. Tetapi sebentar kemudian kembali wajahnya menyala-nyala. Kemudian kembali ia melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikapnya, Maiso Jenar bertambah curiga. Segera Arya Saloka dilepaskan dan didorongnya ke pinggir. Ia sendiri segera meloncat untuk menghadang orang yang dicurigainya itu. "Tunggu dulu, urusan kita belum selesai," katanya. Terdengar gigi orang itu gemeretak menahan marah. Sikap Maiso Jenar dirasa sudah keterlaluan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menghindari bentrokan. "Tidak ada persoalan di antara kita. Sebaiknya kau jangan memulainya," kata orang itu. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu segera tertarik dan mengerumuninya. Mereka mengenal Maiso Jenar sebagai sahabat Ki Ageng Gajah Suro. Beberapa orang di antara mereka bertanya-tanya, apakah yang terjadi? Belum lagi Maiso Jenar sempat menjawab, Arya Saloka telah mendahului bercerita dengan suara yang mengalir seperti air terjun. Orang itu menjadi semakin gelisah. Wajahnya kembali menjadi pucat. "Jangan dengarkan omongan anak itu. Sekarang beri aku jalan," katanya. "Kisanak," potong Maiso Jenar, "mengapa engkau begitu tergesa-gesa? Sebaiknya kau memperkenalkan dirimu kepada penduduk Banyu Biru ini, supaya mata mereka tidak menyorotkan pandangan kecurigaan." Orang itu sekarang sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya karena putus asa. Ia tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat itu begitu saja. Matanya berubah menjadi liar dan mencari tempat-tempat yang lemah, di mana ia mungkin bisa menerobos untuk melarikan diri. Tetapi orang yang mengerumuninya itu seolah-olah sengaja mengepungnya rapat-rapat. Setelah orang itu tidak dapat melihat kemungkinan, tiba-tiba ia menarik keris yang terselip di bawah bajunya. Maka dengan suara yang paro ia berteriak, "Minggir, atau aku terpaksa membunuh kalian." Melihat orang itu menarik kerisnya, beberapa orang yang mengerumuninya surut ke belakang. Tetapi mereka sama sekali tidak takut. Orang Banyu Biru bukanlah sebangsa penakut. Kalau mereka mundur hanyalah supaya ada jarak cukup untuk dapat bertindak tepat. Apalagi Maiso Jenar, ia sama sekali tak berkisar dari tempatnya. Janganlah bermain-main dengan benda yang demikian, sebab senjata hanyalah mendatangkan bencana, terutama bagi yang membawanya, kata Maiso Jenar sambil tersenyum. "Diam!" teriak orang itu semakin putus asa. "Pergi kau atau biarkan aku pergi." Orang itu selangkah mendekati Maiso Jenar dengan keris terhunus. Melihat orang itu mendekati Maiso Jenar, beberapa orang bergerak pula. Mereka masih belum tahu sampai di mana kemampuan bertindak Maiso Jenar, sehingga penduduk Banyu Biru merasa perlu untuk melindungi tamu mereka. Tapi Maiso Jenar masih saja berdiri di tempatnya. Sementara itu terdengarlah beberapa orang keluar dari halaman. Mereka ternyata Ki Ageng Gajah Suro, Ki Ageng Lembu Suro, dengan beberapa pengiringnya. Ketika mereka mendengar ribut-ribut di luar, mereka ingin pula mengetahuinya. Dan ternyata Arya Saloka telah berlari memberitahukan persoalan itu kepada ayahnya. Orang-orang yang berdiri berkerumun segera menyibak ketika mereka melihat kepala daerah mereka datang. Melihat orang-orang berdatangan, orang yang mencurigakan itu menjadi semakin pucat dan semakin kebingungan. Tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga.
Ketika Ki Ageng Lembu Soro melihat orang itu, matanya menjadi merah menyala, dan tidak seorang pun yang mengira bahwa Lembu Soro secara kilat menarik kerisnya, dan sambil berteriak ia meloncat menikam perut orang itu. Orang inikah yang telah berani menganiaya putra Kakang Gajah Soro, katanya. Gerakan Lembu Soro selalu cepat sehingga tak seorang pun dapat mencegahnya. Orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Cepat-cepat tangannya memegang perutnya yang terluka, dan kerisnya sendiri terlepas jatuh. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, sedang wajahnya memancarkan rasa heran dan kemarahan yang tak terhingga. Ia memandangi Lembu Soro dengan matanya yang semakin pucat. Dari sela-sela jarinya mengalir gumpalan-gumpalan darah cair. Bibirnya yang menjadi putih itu bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun terucapkan. Sampai akhirnya ia tersungkur dan tak bernapas lagi.